Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu kelima sesudah Paskah yang dilayankan secara online. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Natar MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita terima salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Laksana Tuhan,
Allah yang kekal, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi pengertian kepada kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami. Tolong kami, agar kami dapat menguasai diri setiap hari. Tolong kami, agar kami lebih mengendalikan perasaan dan lidah kami setiap hari. Tolong kami, agar kami semakin meninggalkan tabiat yang tidak baik dan bertumbuh semakin menyerupai Engkau, Yesus Tuhan kami. Ampuni kami jika kami gagal menguasai lidah, sehingga perkataan kami menyakitkan hati orang lain, tidak membangun dan tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami yang mendengar. Ampuni kami jika kami gagal menguasai pikiran, sehingga setiap ide-ide dan rencana kami tidak dapat mempersatukan persekutuan kami dalam jemaat Tuhan. Ampuni kami jika karena kami malas bergerak, kami tidak melakukan tugas dan panggilan kami sebagai pelayan-Mu, sehingga jemaat Tuhan terabaikan. Perbaharui kami senantiasa dengan Roh-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah. Makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, kuberikan padamu hidup penuh dan hatimu setia. Hapuskanlah semua dosaku, Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di minggu pagi di mana Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Maka untuk melengkapi ibadah minggu pagi ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Allah. Karena itu Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing dan sertai kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca saat ini dapat menjadi penuntun dalam menapaki hari-hari hidup teristimewa ketika kami sangat terbatas akibat wabah COVID-19. Bersabdalah, ya Tuhan Yesus, sebab kami anak-anak-Mu
telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai saat ini." Saudaraku, demikianlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semoga hari ini Ibu Bapak Saudara yang sedang berkumpul bersama dengan anggota keluarga di rumah dapat mengambil bagian dalam ibadah syukur pada minggu saat ini. Ibu Bapak Saudara, tema kita dalam
Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13, diberi tema melayani dengan kerendahan hati dan penuh ungkapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung bahwa sudah 1 bulan lebih kita tidak berkumpul, bersekutu dalam ibadah minggu saat ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah ada kerinduan untuk kita kembali seperti pada beberapa bulan yang lalu? Pagi-pagi kita sudah mandi, mempersiapkan segala sesuatunya dan menuju ke gereja. Apakah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa terhadap anggota jemaat yang lain? Apakah kita memiliki kerinduan untuk menyapa, mengetahui kondisi warga kita masing-masing? Saudaraku, kita dibatasi oleh wabah yang sedang menguasai semua kehidupan manusia di muka bumi ini, termaksud di Indonesia dan juga termaksud dan berdampak bagi persekutuan bergereja. Saya tidak tahu bahwa di balik semua yang terjadi ini, apakah memang ada rencana Tuhan yang membuat situasi, kondisi saat ini kita alami. Sehingga hari ini pun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Patut kita merenungkan Ibu Bapak Saudara bahwa kondisi inilah yang membuat Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya dan berjumpa dengan saudara tidak lagi dalam ibadah minggu, tetapi Dia ingin berjumpa dengan saudara di rumah saudara masing-masing. Ia ingin supaya saudara bersama keluarga berkumpul untuk memuji, menyebut, memuliakan namanya. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara melakukan ibadah pada saat ini? Apakah saudara melibatkan semua anggota keluarga, mengingatkan mereka, membangunkan mereka, supaya mereka betul-betul menempatkan hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana mereka layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan saudara beribadah saat ini, dalam doa saudara meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan memulihkan kondisi keadaan yang sedang terjadi, sehingga situasi yang lalu itu bisa kembali. Anak-anak kita bisa bersekolah, suami kita, istri kita yang bekerja bisa kembali bekerja, semua masyarakat termasuk saudara dan saya bisa beraktivitas, saling menyapa, saling bersalaman, saling memberikan dukungan, saling memberikan spirit satu dengan yang lain. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Korintus mencoba mengajak kita. Yang pertama, kita adalah seorang yang dilibatkan dalam pelayanan bergereja. Sebagai presbiter yang pertama. Sebagai pengurus pelkat yang kedua. Atau mereka yang dilibatkan dalam
kegiatan aktivitas bergereja, komisi misalnya, atau kepanitiaan-kepanitiaan. Ibu bapak saudara, Rasul Paulus mencoba mengingatkan orang-orang Kristen di kota Korintus, teristimewa kepada mereka yang dipercayakan dalam mengelola jemaat, atau yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat menggembalakan warga jemaat. Rasul Paulus melihat bahwa terkadang ada egois, ada menang sendiri yang ditunjolkan, yang diperlihatkan kepada warga gereja yang lain. Ada sikap-sikap yang dimunculkan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, rasa tanggung jawab, ternyata hanya klise. Banyak warga gereja atau majelis jemaat yang hanya mau melakukan tugasnya pada ibadah minggu. Kalau dikasih jadwal, kalau diberikan pelayanan, setelah itu dia tidak lagi berperan sebagai majelis jemaat dalam rangka memberikan penguatan. Apalagi dalam konteks virus corona yang sedang mewabah. Bagaimana peran Bapak Ibu sebagai presbiter? Apakah menginformasikan, memberikan penguatan kalau tidak bisa berkunjung, mungkin lewat WA? Apakah mengecek warganya masing-masing? Menanyakan keadaannya, bagaimana situasi yang sedang dialami oleh warganya? Saudara dan saya, kita semua sedang merasakan situasi yang sulit. Tetapi bagaimana peran kita untuk tetap memberikan penguatan, memberikan dukungan, menanyakan situasi yang sedang terjadi. Atau malah kita tidak peduli, kita tidak mau tahu kenapa, karena kondisi kita juga sedang terpuruk. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Kalau engkau mau menjadi raja, baiknya kita juga yang lain sama-sama dilihat sebagai raja. Artinya hidup kita harus setara. Tidak ada yang harus menonjol. Masing-masing di mata kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Supaya rasa hormat, rasa memiliki, rasa memberikan perhatian itu juga diberikan kepada semua orang. Tidak harus ada yang dikhususkan, tidak harus ada yang dilebihkan, tetapi semuanya menurut Paulus itu semuanya harus sama. Lebih lanjut, Paulus mengkritik para pelayan yang ketika ia dikritik, ketika ia disakiti, memberikan respon yang luar biasa. Banyak orang yang tidak mau dikritik. Banyak orang yang tidak mau disalahkan. Banyak dari kita para presbiter yang ketika ada hal-hal, ada persoalan, kita seperti Pilatus yang cuci tangan. Paulus bilang ketika dalam menjalankan pelayanan kita dihina, tetapi kita bukan membalas dengan hinaan. Kita disakiti, kita tidak perlu membalas dengan sakit, tetapi kita membalasnya dengan memberkati. Saudaraku, kadang-kadang memang agak sulit ketika kehidupan ini dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga ketika pelayanan itu lebih dikuasai oleh hawa nafsu, bukan lagi kuasa Roh Kudus yang ditampilkan, tetapi roh iblis. Sehingga kita mudah untuk marah, kita mudah untuk memberikan reaksi. Tetapi kita tidak mampu untuk mengendalikan diri. Dalam bacaan ini menarik sekali bagaimana seorang pelayan harus menunjukkan kerendahan hati dengan ungkapan syukur. Dan dalam pelayanan itulah setiap orang yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kerendahan hati,
maka mereka itu yang disebut bahagia. Sebab Tuhan ia tempatkan dalam hidupnya, Tuhan ia tempatkan dalam karya pelayanannya, maka Tuhan juga yang menyatakan kasih dan berkat atas kehidupan mereka. Ibu bapak saudara, firman Tuhan mencoba membimbing kita, mengarahkan kita, agar supaya kita dapat sungguh-sungguh berperan serta dalam mengatasi wabah ini. Jadi kalau sebagai seorang presbiter, maka mari kita mewujudkan ya, keinginan Allah dalam situasi yang sedang sulit ini. Supaya Tuhan dengan ketulusan kita dalam melayani, mungkin itu dapat mengubah kondisi sosial yang sedang terjadi. Sehingga pada hari yang akan datang, minggu yang akan datang, atau bulan yang akan datang, kita kembali bersekutu bersama. Saudaraku, Matius 7 ayat 12 menarik sekali. Firman Tuhan mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat terhadapmu, perbuatlah kepada mereka. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berbuat yang baik, untuk memberikan perhatian yang baik. Jadi kalau kita adalah seorang presbiter, maka berbuatlah yang baik, berikanlah perhatian yang baik. Kalau kita adalah warga gereja, warga jemaat, jangan menjadi warga gereja, warga jemaat yang pasif. Ikut menopang pelayanan, ikut mendukung, ikut berpartisipasi. Mungkin kita punya kelebihan-kelebihan. Ingat, pada waktu yang lain ada jemaat yang sedang mengalami kekurangan, keterpurukan hidup akibat COVID-19 ini. Bagaimana kita melibatkan diri, ikut menopang gereja supaya gereja dalam pelayanannya juga mampu untuk menjadi berkat. Saudara, diingatkan Tuhan atas berkat yang diberikan supaya saudara mampu menjadi berkat. Itulah pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati bukan hanya ditangani, dikerjakan oleh presbiter atau pengurus-pengurus ya, yang Tuhan, tetapi semua orang, saudara juga dilibatkan oleh Tuhan untuk menopang. Mungkin membagi berkat sedikit, supaya orang lain juga bisa merasakan berkat Tuhan lewat kehadiran saudara, lewat berkat-berkat yang saudara dapatkan dari Tuhan. Itulah bagian dari wujud ungkapan syukur. Dan apabila saudara lakukan itu dengan penuh kerendahan hati, maka saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ibu bapak saudara, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Kita tidak tahu. Apakah masih berjalan 1 bulan ke depan? Atau mungkin sampai akhir tahun? Tidak ada yang tahu. Kita bersyukur bahwa pemerintah berupaya sedemikian rupa mengatasi, ya, sehingga membatasi ruang gerak kita supaya wabah COVID-19 ini mata rantainya bisa terputus. Mari kita mendukung pemerintah. Mari kita mendukung pemerintah tidak hanya untuk supaya membatasi wabah yang sedang mewabah, tetapi kita juga ikut mendukung pemerintah dalam rangka memberikan penguatan bagi warga gereja kita. Kita juga mendukung pemerintah untuk memberikan penguatan kepada keluarga-keluarga supaya mereka juga mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan hak-hak dalam rangka mempertahankan hidup mereka. Itulah tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja, saudara dan saya, kita semua diikut sertakan untuk dapat menciptakan kondisi yang nyaman. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Semoga firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kepada kita jalan keluar, dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang menciptakan sebuah bencana nasional.
dan kita dilibatkan untuk saling memberikan perhatian, memberikan penguatan, dan membagi berkat. Siapapun saudara, kita semua kecil maupun besar, tua maupun muda, orang yang mampu maupun yang kurang mampu, kita semua diajak untuk sama-sama menaikkan ungkapan syukur sambil memohon kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memulihkan keadaan yang sedang terjadi. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong kita semua sehingga kita dapat terhindar dari wabah COVID-19. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Dengan hati dan mulut, mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam keadaan zaman maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di mana pada saat ini Tuhan masih mengizinkan berkenan kepada kami bersama keluarga untuk menaikkan ungkapan syukur melalui ibadah minggu. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan yang sehat,
terpelihara dan baik. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan ini berkenan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, dalam kondisi sosial terjadi wabah penyakit COVID-19. Karena itu secara khusus dalam doa syafaat kami hendak berdoa bagi para tim dokter, para medis, bahkan sukarelawan yang dengan penuh antusias bersemangat dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk merawat para pasien yang berdampak COVID-19. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan, sehatkan, mampukan mereka untuk tetap berkarya bagi bangsa, bagi negara, tetapi lebih lagi bagi hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, sehatkan, kuatkan ketika anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu, atau anak kekasih bertugas dalam perawatan mereka yang sakit akibat COVID-19. Tuhan sehatkan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi pasien, mereka yang masih ODP, DPD, PDP, positif COVID, dan keluarga. Tuhan berkati. Bahkan mungkin mereka yang sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Berkati mereka Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, alat infus yang mereka pakai. Tuhan pulihkan dan sembuhkan agar supaya mereka dapat terbebas dari virus corona yang sedang menghantui semua orang. Berkati juga para tenaga medis yang sedang berupaya untuk menemukan obat yang dapat mengatasi penyakit ini. Biarlah pada akhir Tuhan memberi hikmat sehingga obat yang menjadi harapan semua orang dapat terwujud. Tuhan, kami hendak berdoa bagi gereja-Mu dalam pelayanannya, teristimewa gereja-gereja di muka bumi ini, gereja-gereja-Mu di Indonesia, secara khusus GPIB secara sinodal, jemaat-jemaat dari kota sampai ke pedalaman. Tuhan berkati, memberkati majelis sinode yang terus memimpin GPIB secara sinodal, terus memberikan perhatian dengan kondisi sosial yang sedang terjadi dan menghambat, membatasi ruang gerak kegiatan bergereja. Biar Tuhan menyehatkan para fungsionaris majelis sinode bersama keluarga. Jikalau mereka di antara ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga kami hendak berdoa bagi para pendeta dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pedalaman. Tuhan sehatkan mereka bersama keluarga, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kondisi positif corona. Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Para vikaris juga yang telah melewati masa vikariatnya dan menjadi hambatan oleh karena virus COVID-19 ini, Tuhan Engkau juga berkati mereka supaya mereka terus dapat melakukan segala kegiatan yang harus mereka kerjakan. Teristimewa gereja-gereja GPB yang ada di wilayah Mupel, Jawa Timur, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat yang mengalami dampak COVID-19, berkati mereka. Buat mereka memiliki pengharapan yang besar, menggantungkan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan pun nantinya akan memulihkan keadaan mereka. Khususnya kami hendak berdoa bagi GPIB Jemaat Hosea Surabaya. Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Pendeta John Lonto bersama dengan seluruh jajaran pelaksana harian Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat, diaken dan penatua dalam mengkoordinir pelayanan yang terbatas ini. Tuhan beri kepada mereka hikmat-Mu supaya mereka tetap sehati sepikir untuk terus menjaga dan memelihara persekutuan ini, untuk terus juga memberi waktu
bagi mereka agar dapat memberikan perhatian kepada warga jemaat di wilayah sektor masing-masing yang mungkin saja sedang mengalami situasi sulit akibat dampak dari COVID-19. Sehingga tidak sedikit dari warga gereja, mungkin juga jemaat GPIB Hosea Surabaya yang dirumahkan. Karenanya Bapa di sorga yang mampu, Tuhan gerakkan supaya saling meringankan beban hidup warga jemaat-Mu yang sedang mengalami situasi yang sulit. Dan biarlah gereja ini bersama dengan presbiter, pengurus pelkat, komisi dan panitia bekerja sama dalam mengatasi kondisi sosial khususnya warga jemaat yang sedang dalam situasi yang sulit. Dan apabila ada warga jemaat juga yang terdampak positif COVID-19, kiranya mereka tidak dijauhkan Tuhan. Tetapi warga jemaat ini juga terus memberikan penguatan bagi mereka yang sakit, bahkan terhadap keluarganya, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Ada warga gereja yang juga adalah anggota keluarga mereka, keluarga Allah, yang dapat memberikan perhatian kepada mereka. Karena itu Tuhan Yesus dalam syafaat, kami hendak berdoa bagi warga jemaat GPIB Hosea Surabaya yang sedang dalam proses pemulihan dan sakit. Bapak Ade Nawar Siregar, Bapak Agustinus Samino, Bapak Yosef Setiabudi Hamid, Bapak Yasin Eliakim, Ibu Siti Aropa Sunawan, Ibu Heni M. Suripati, Ibu Rika Lucy Suripati, Ibu Yeni Haryanti Nusa, Ibu Frida Gritcher David R, Ibu Darsia Heri Santoso, Ibu Darmaning, Ibu Saima Alelang, Ibu Mariani Pane, Saudara Arts Norman Wambrau, Ibu Naomi De Freitas Uniputih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dalam pemulihan mereka. Kami berdoa untuk supaya mereka sehat, kuat, kembali aktif dalam kegiatan bergereja. Kami serahkan mereka bersama keluarga ke dalam tangan-Mu. Bangsa, negara, pemerintah kami, masyarakat, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan juga kuatkan, mampukan pemerintah supaya tetap memberikan perhatian yang lebih supaya kondisi sosial masyarakat tetap dapat terselesaikan. Bencana alam yang terjadi selain COVID mungkin di berbagai tempat yang menciptakan situasi mereka sedang mengalami keterpurukan, kami juga menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati majelis bertugas pada hari ini, pemain organ kantoria, mereka yang terlibat untuk menayangkan tayangan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah tayangan ini dapat menjadi berkat, memberikan semangat baru, memberikan motivasi dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur, dan pada akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, untuk amplop kolekte, amplop persepuluhan, amplop syukur, amplop janji iman, dan lain-lain, dapat diserahkan ke kantor gereja, korsek, atau transfer bank CIMB Niaga. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi. Marilah mengucap syukur pada Allah atas yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur dan betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Samuel Natar MTH dari GPIB Immanuel Mojokerto, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Aksi Peduli Paskah tahap 2. Sehubungan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan di Kota Surabaya, maka telah dibuka kembali Aksi Peduli Paskah tahap 2 yang telah dimulai pada hari Minggu 3 Mei 2020 sampai dengan hari Selasa 26 Mei 2020. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam Aksi Peduli Paskah tahap 2 ini, dapat menyerahkan bantuannya melalui koordinator atau wakil koordinator sektor pelayanan masing-masing atau ke kantor gereja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu. Mohon dukungan dana dan bahan natura dari warga jemaat sekalian. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU,
persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 034 01 00356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui WA Group. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya undang kita semua berdiri. Dan saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam melakoni hidup, pergumulan doa dan perbuatan kasih. Karena itu pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dan percayalah Tuhan berjanji akan menolong, menyertai dan memampukan saudara menjalani dan mengatasi tantangan hidup. Nyanyian pengutusan PKJ 182 ayat 1 dan ayat yang keempat. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, putuskan Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.